حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dengan satu niatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpul di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat berkumpulnya kita di sini sebagai amal sholih yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan bab adzan. Pembahasan berikutnya adalah zikir atau bacaan yang kita baca saat adzan. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa muadzin atau orang yang adzan memiliki keutamaan yang besar, seperti diampuni dosa-dosanya, didoakan oleh para malaikat, diberikan kemuliaan nanti di akhirat. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak adzan? Apakah kita bisa mendapatkan keutamaan saat mendengar azan dikumandangkan? Jawabannya ada. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzdinina yufaddilunana." Orang ini berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya tukang adzan memiliki keutamaan lebih dari kami. Mereka punya banyak keutamaan, sedangkan kami berarti tidak dapat keutamaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Qul kama yaqulun fa idan tahita fasal tu'ti." Kata Nabi, katakan atau ucapkan atau bacalah sebagaimana muadzin membaca. Dan apabila kamu telah selesai dari membaca apa yang dibaca oleh muadzin, maka mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, maka kita yang tidak adzan bisa mendapatkan keutamaan dengan cara membaca bacaan yang dibaca oleh muadzin. Lalu setelah itu kita berdoa memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita membaca zikir ataupun bacaan-bacaan yang dibaca oleh muadzin? Mungkin kita semua sudah paham. Ya, hitung-hitung ini sebagai murojaah. Ini sebagai apa? Murojaah, mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari. Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk melakukan atau membaca zikir-zikir sebagai berikut. Bahwa disunahkan bagi orang yang mendengar adzan agar membaca apa yang dibaca oleh muadzin. Membaca apa yang dibaca oleh muadzin. Sedangkan bacaan muadzin kita sudah pelajari, ada 3 versi. Ada berapa?
3 versi. Cuman perbedaannya hanya di pengulangannya saja. Kalau kalimatnya sama dari 3 versi itu. Ya. Illa fil hayy 'alataini, kecuali pada 2 kalimat hayya 'alatain. Istilahnya dikatakan hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu artinya adalah 2 hayya. 2 hayya itu pada kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu namanya hayy 'alatain. Jadi menjadi istilah. Sama kayak kita membaca la haula wala quwwata illa billah, istilahnya kalimat apa ini? Hauqala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat apa? Ya, istirja' atau tarjih. Ya, kemudian astaghfirullahalazim, kalimat istighfar, dan seterusnya. Ya. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini disebut kalimat hayy 'alatain. Jadi kalau kita mendengar muadzin sedang adzan, kita ikuti bacaannya sama seperti yang dibaca oleh muadzin, kecuali pada kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita membaca apa? Kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Yaitu ketika mendengar muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita kemudian mengikuti bacaan itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah. Jadi al-jamaah ini termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Kata Nabi, apabila kalian mendengar seruan adzan, panggilan adzan, faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Jadi berdasarkan hadis ini, bagi orang yang mendengarkan adzan, ikuti bacaan yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita membaca la haula wala quwwata illa. Apa keutamaan daripada bacaan zikir seperti ini, ya, atau membaca bacaan yang dibaca oleh muadzin ketika adzan? Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, orang yang mengikuti bacaan muadzin, maka apabila dia membaca dengan ikhlas, membaca dari hatinya, kata Nabi, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Ya, jadi dengan mengikuti bacaan muadzin, insyaallah bisa menjadi wasilah masuk surga. Qala An-Nawawi, kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, siapa saja yang boleh membaca yang dibaca oleh muadzin, yang boleh membaca seperti apa yang dibaca oleh muadzin adalah setiap orang yang mendengar bacaan azan tersebut, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, baik orang yang sudah dewasa maupun anak kecil, maka semuanya boleh membaca seperti yang dibaca oleh muadzin. Jadi kalau kita mendengar muadzin atau seruan adzan, maka siapapun, baik kita dalam keadaan sudah wudu maupun tidak,
laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, maka di situ ada kesunahan untuk membaca bacaannya muadzin. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus, ya, tidak ada syarat-syarat khusus. Dikecualikan, ya, atau kecuali satu, orang yang sedang sholat. Bagi orang yang sholat mendengar adzan, maka dia tidak disunahkan untuk menjawab adzan. Ini yang pertama. Yang kedua, waman huwa ala khala, orang yang sedang buang air besar maupun air kecil, lagi di toilet, mendengar adzan, maka tidak disunahkan menjawab. Wal jima', orang yang sedang jima', ya, ini juga tidak disunahkan. Fa idza faragha min al-khala taba'ahu, fa idza sami'ahu wa huwa fi qira'atin aw dhikrin aw darsin an hidhalika ta'ahu wa taba'a. Adapun kalau sudah selesai dari kamar mandi, ya, maka setelah itu masih ada adzan, kita mengikuti adzan. Apabila kita mendengar adzan saat sedang membaca buku atau membaca Al-Quran atau membaca zikir atau sedang belajar atau aktivitas lainnya, maka seyogyanya untuk kita menghentikan aktivitas tersebut lalu mengutamakan menjawab adzan. Maka kalau kita misalnya lagi rapat di kantor gitu nih, maka sejenak kita berhenti untuk mendengarkan adzan. Masalahnya adzannya terus menerus, nggak putus-putus. Masjid sini udah adzan, masjid sana adzan lagi, yang sebelah sana menyusul adzan lagi. Akhirnya kita berhenti terus. Bagaimana dengan keadaan seperti itu? Maka menurut para ulama, kesunahan menjawab adzan ini hanya berlaku bagi adzan yang pertama atau adzan yang terdekat dari tempat kita. Sedangkan adzan kedua, ketiga atau adzan-adzan yang lain yang masih terus berkumandang, maka kesunahan itu sudah gugur dengan kita menjawab pada adzan yang pertama. Adapun kalau kita tetap ingin mendapatkan pahala lagi dengan mengikuti adzan-adzan yang masih ada, boleh saja. Tetapi kalau kondisi tadi, misalnya kita lagi rapat, kan nggak mungkin itu diem terus sampai adzan selesai, padahal semuanya adzan ini dan bergonta-ganti. Karena kadang-kadang ada yang adzannya ya setelah waktu sekian menit dari awal masuk sholat itu baru adzan dan seterusnya. Nah, maka yang menjadi patokan adalah adzan yang pertama saja. Adapun masih ada adzan berikutnya, insya Allah kita tidak menjawab atau kita tidak mengikutinya pun tidak apa-apa. Lalu kenapa saat mendengar adzan kita menjawab dengan bacaan yang sama dibaca oleh muadzin, kecuali pada kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kok bacaannya beda? Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebagaimana beliau mengutip daripada perkataan ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Alasannya adalah ketika kita membaca seperti yang dibaca oleh muadzin menunjukkan keridhaan kita kepada mereka, kepada muadzin dengan apa yang dibaca, dan kesetujuan kita, kesepakatan kita dengan apa yang dibaca oleh muadzin. Jadi kita ridho seperti yang dibaca oleh muadzin ketika membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ridho dengan kalimat itu. Kita sepakat dengan kalimat itu. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita ridho dengan kalimat itu. Kita sepakat dengan kalimat itu. Jadi apa yang kita baca sama persis dengan yang dibaca oleh muadzin, menunjukkan kesepakatan kita, menunjukkan keridhaan kita.
Adapun ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Karena dua kalimat ini adalah bukan kalimat pernyataan sebagaimana kalimat sebelumnya, tapi kalimat ajakan, seruan. Hayya 'alas shalah, hayya itu seruan, mari. Maka tidak pantas kalau kita ikuti dengan mengucapkan yang sama. Kenapa? Karena kita bukan muadzin, bukan kita yang sedang menyeru orang untuk sholat. Maka seruan ini hanya dilakukan oleh orang yang adzan saja. Nah, sedangkan kita hanya mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Dan kalimat ini disebutkan dalam hadis, kata Nabi, kanzul min kunuzil jannah. Kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan harta simpanan yang merupakan simpanan di surga nanti. Nah, jadi kalau kita banyak membaca la haula wala quwata illa billah, maka kita sedang menyimpan harta terbaik kita untuk kita ambil nanti ketika di surga. Maka perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kita masuk adzan sementara kita masuk masjid sementara sedang adzan? Apakah kita sholat tahiyatul masjid ataukah kita mendengarkan dulu baru sholat tahiyatul masjid? Baik, maka di sini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Mughni, ya, bahwa apabila kita masuk masjid lalu di dalam masjid kita mendengar muadzin sedang adzan, maka disunnahkan bagi kita untuk menunggu adzan dikumandangkan sambil kita mengikuti bacaan muadzin tersebut sampai selesai. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan menjawab adzan, yang kedua keutamaan sholat tahiyatul masjid. Jadi saat menunggu muadzin selesai sambil berdiri, jangan sambil duduk. Sebab kalau sudah duduk maka kesunahan sholat tahiyatul masjid sudah tidak berlaku lagi. Kita berdiri menunggu adzan selesai, baru setelah itu kita sholat tahiyatul masjid. Maka kita mendapatkan dua keutamaan dibandingkan kalau misalnya begitu masuk kita langsung sholat tahiyatul masjid padahal sedang adzan. Walaupun boleh saja, tetapi kita hanya mendapatkan satu keutamaan saja, yaitu keutamaan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalimat zikir yang berikutnya yang kita baca saat ada adzan adalah membaca sholawat. Kapan? Ketika adzan telah selesai. Kita membaca apa? Sholawat setelah adzan selesai. Bacaan sholawatnya bagaimana? Membaca sholawat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, silahkan memilih sekurang-kurangnya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalau mau lebih lengkap lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu mau yang lebih afdal lagi. Hanya saja yang perlu kita perhatikan cara di dalam membaca sholawat itu, dimana membaca sholawat setelah adzan tidak perlu dibuat irama-irama tertentu, tidak dibaca dengan keras melalui speaker seperti halnya sedang adzan. Cukup dibaca sebagaimana kita membaca zikir saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak perlu
dibaca keras-keras lewat nopo speaker. Allahumma sholli ala Muhammad, gitu nggak perlu. Jadi cukup dibaca biasa saja. Lalu setelah itu berdoa, meminta kepada Allah untuk memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi baca sholawat. Setelah itu kita disunahkan membaca satu doa, yang mana doa ini kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan wasilah. Wasilah adalah tempat tertinggi di dalam surga. Untuk siapa? Untuk kita mintakan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran." Apabila kalian mendengar adzan, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin, lalu membacalah sholawat kepadaku, karena barang siapa membaca sholawat satu kali kepadaku, maka akan diberikan sholawat oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah sebanyak 10 kali. Summa sallallahu li al-wasilah. Lalu kata Nabi, kemudian mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku wasilah, yaitu tempat tertinggi di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya wasilah itu adalah tempat di dalam surga yang tidak diberikan kecuali kepada hamba dari hamba-hambanya Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku bisa mendapatkan tempat tersebut. Faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafaati. Siapa yang memohonkan untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi kita minta kepada Allah supaya memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad, sebagai balasannya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis lain disebutkan mengenai bacaan yang dibaca setelah adzan. Ya, selain tadi baca sholawat, meminta wasilah. Nah, ini redaksi doanya seperti apa? Maka kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nidaa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta." Nah, sampai di sini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, siapa yang mendengar azan lalu setelah itu dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah ila akhiri doa. Nah, yang di situ terkandung permintaan tadi, ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad al-wasilah. Berarti sesuai dengan hadis sebelumnya bahwa oleh Nabi kita diperintahkan untuk memintakan wasilah kepada Allah untuk beliau. Nah, kita realisasikan dalam doa ini, doa setelah adzan ini. Maka apa? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dibaca ketika adzan, yaitu kita membaca apa yang dibaca oleh muadzin, kecuali pada kata hayyalas shalah hayyalas falah kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah adzan kita membaca sholawat dengan bacaan yang sir, bacaan yang lirih,
lalu diikuti doa setelah adzan, Allahumma rabbaha lihi da'watid tama. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Berikutnya doa ba'dal adzan. Disunahkan memperbanyak doa setelah adzan, di mana waktu antara adzan dan iqamah adalah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, sebagaimana disebutkan dalam hadis la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dibaca antara adzan dan iqamah. Waktunya pendek, tapi ini kesempatan emas, kesempatan terbaik, di mana waktu itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu antara adzan dan iqamah jangan digunakan untuk ngobrol, gitu ya. Manfaatkan, karena ini waktu mustajab untuk berdoa. Dan di antara doa yang kita dianjurkan oleh Nabi ketika antara adzan dan iqamah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Di antara doa yang dianjurkan kita baca antara adzan dan iqamah adalah doa permohonan diberikan pemaafan, diberikan keselamatan dunia akhirat. Berarti gimana? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kumohon kepadamu kemaafan, diampuni kesalahan-kesalahan, dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Jadi ini diantara doa yang kita panjatkan. Selain itu silahkan berdoa apa saja. Ada juga doa yang khusus dibaca oleh Nabi SAW antara adzan dan iqamah ketika adzan salat maghrib. Disebutkan dengan sanad hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah. Dia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda adzanil maghrib. Kata Ummu Salamah, istrinya Nabi SAW, Nabi telah mengajarkan kepadaku antara adzan dan doa yang dibaca ketika adzan maghrib, yaitu antara adzan dan iqamah salat maghrib. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah? Doanya adalah Allahumma inna hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Inilah doa yang dibaca khusus di salat maghrib, adzan salat maghrib. Allahumma inna hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah zikir yang dibaca ketika iqamah? Kalau di adzan sudah jelas tadi hadisnya dan caranya. Lalu bagaimana dengan iqamah? Apakah kita juga membaca seperti yang dibaca oleh orang yang mengumandangkan iqamah? Iya. Bahwasanya disunahkan bagi siapa saja yang mendengar iqamah untuk membaca seperti yang dibaca oleh siapa? Al-muqim. Al-muqim, orang yang mengumandangkan iqamah namanya muqim. Orang yang adzan namanya muadzin. Disunahkan bagi yang mendengar iqamah untuk membaca seperti yang dibaca oleh al-muqim, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah. Kecuali pada kalimat qad qamatis shalah. Apa yang kita baca ketika mendengar kalimat ini dibaca oleh al-muqim tadi? Bacanya apa? Ketika qomat, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Kita yang mendengar mengucapkan apa? Wonten yang mengucapkan bacaan tertentu? Jarang. Berarti belum tahu. Kemungkinannya belum tahu. Terus mau tahu apa tidak? Mau aja apa mau banget? Ya.
Ya, ketika mendengar kalimat itu dibaca, kita disunahkan untuk membaca aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallah, semoga Allah menegakkan salat itu, wa adamaha, dan melanggengkannya. Karena makna dari qad qamatis salat itu sungguh salat itu telah ditegakkan. Nah, maka kita membaca aqamahallah, semoga Allah menegakkan salat itu, wa adamaha, dan semoga Allah melanggengkan salat itu terus ditegakkan. Hal ini berdasarkan kepada apa yang dibaca oleh para sahabat Nabi, yang mana para sahabat Nabi mereka membaca berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan di dalam salah satu hadis, ya, di sini saya tidak menemukan riwayatnya, tapi intinya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa apabila Nabi SAW mendengar kalimat qad qamatis shalah dikumandangkan oleh al-muqim, maka Nabi mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Dan kalimat yang lainnya maka sama, kecuali pada kata hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka bacaannya sama seperti kayak mendengar adzan, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Jadi antara adzan dan iqamah bagi kita yang mendengarkannya, maka ada kesunahan untuk membaca zikir-zikir atau kalimat-kalimat yang dibaca oleh muadzin maupun al-muqim. Dan ada kekhususan untuk iqamah pada kata qad qamatis shalah, maka kita membaca aqamahallahu wa adamaha. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzan hendaknya dilakukan di awal waktu. Jadi begitu masuk waktu adzan langsung segera dikumandangkan adzan, jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan. Jadi begitu masuk langsung kumandangkan adzan. Maka di sini diperlukan bagi muadzin adalah orang yang mengerti waktu, supaya kemudian ada jeda waktu antara adzan dan iqamah. Antara adzan ke iqamah usahakan ada waktu. Jadi jangan begitu adzan langsung iqamah, tapi dikasih jeda waktu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunggu orang yang mungkin masih di rumah, orang yang mungkin masih mau ke kamar mandi, mau wudu, supaya diberi kesempatan ada persiapan, supaya tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau menggunakan alarm jadwal waktu sholat yang biasa dari masjid, biasanya dikasih jeda berapa menit? 10 atau 8-an ya. Itu dari adzan kan, jadi adzan terpotong mungkin 4 atau 3 menit. Setelah itu ini udah lama kan? Total semua adzan ke iqamah. Nah, adzan kan ada waktu mungkin 4 menit adzan, 3-4, berarti sisanya sampai iqamah itu mungkin sekitar 6 menit. Ya, 7 atau 6, ya insya Allah cukup. Kalau yang lain nggak nyampe kan? Lebih cepat. Paling-paling 5 menit. Nah, berarti di sini itu masih itu tuh memberi kesempatan lama waktunya untuk persiapan jamaah. Oke. Intinya adalah antara adzan dan iqamah diberi jeda waktu. Oke. Dan inilah sesuai dengan tujuan daripada adzan itu sendiri. Di mana tujuan adzan itu kan manggil orang.
Yang namanya manggil orang itu tidak sekali panggil langsung datang. Mungkin rumahnya jauh, mungkin masih di kamar mandi, mungkin masih di sawah. Maka ditunggu, setelah dipanggil ditunggu dulu. Ketika kemudian orang sudah pada datang, sudah kumpul, baru setelah itu iqamah. Setengah jam nggak datang lagi. Nah, kalau sudah bisa ditebak, ya sudah bisa ditebak, paling yang orang asing teka, maka biasanya pulungan, ya, dan dewek, komat dewek, ngimami dewek, pulungan namanya itu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan waktunya, itu tidak ada batasan khusus. Intinya kira-kira jamaah sudah kumpul orang-orang yang memang biasa jamaah ini sudah kelihatan semua, ini udah komat aja, nggak perlu ada yang ditunggu lagi. Pokoknya ditengeri aja nih wajah-wajahnya. Atau jumlahnya, limang getil biasanya wis langkah maning sing teka, wis langsung iqamah aja. Ya, sebagaimana dahulu muadzinnya Rasulullah SAW, ya, seperti itu, memberi jeda waktu antara adzan ke iqamah. Lalu siapa yang iqamah? Apakah harus orang yang adzan juga, ataukah boleh orang lain? Ya, jadi boleh saja untuk orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang juga adzan. Dan ini merupakan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya boleh bagi muadzin ataupun yang lainnya untuk melakukan iqamah. Jadi tidak harus selalu muadzin yang juga iqamah. Jadi sini para ulama memberikan kebebasan, keluasan untuk dibolehkan yang melakukan iqamah itu enggak hanya yang muadzin saja. Tapi seandainya yang melakukan iqamah adalah juga muadzin, ya tentu lebih bagus lagi. Jadi kita enggak saling ngenteni gitu kan, nunggu kisah iqamah, enggak perlu. Artinya udah yang adzan sekaligus juga yang iqamah, ya. Yang adzan juga yang iqamah. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa idza adzana rajul ahbabtu an yatawalla iqamah. Kata Imam Syafi'i, aku lebih suka bagi orang yang adzan sekaligus yang iqamah. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama, bahwa yang bagusnya itu memang yang adzan juga yang iqamah. Kapan seseorang berdiri untuk sholat ketika iqamah? Kan iqamah panjangan sekelungguh niki. Nah, kapan bergegas berdiri untuk menata shaf? Kodeko niku nek panjenengan teng masjid, nek panjenengan kasih teng omah. Kan kadang-kadang seperti itu, nggih. Biasanya saya main cedek-cedek masjid itu malah datangnya itu pas iqamah baru duduk-duduk pergi ke masjid. Nggih. Untuk masalah ini tidak ada batasan waktunya. Tidak ada ketentuan bahwa ketika iqamah dikumandangkan kapan kita berdiri bergegas untuk membentuk shaf, membentuk barisan, maka tidak ada. Tapi ada satu amalan yang diamalkan oleh sebagian ulama, bahwa berdiri bergegas untuk menyiapkan diri sholat, ya, membentuk shaf, membentuk barisan ini dilakukan saat dibaca kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jadi begitu sampai pada kata qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, maka kita langsung bergegas nata baris. Meskipun seandainya
kita berdirinya atau membentuk barisannya saat baru membaca Allahu Akbar, nggak masalah juga. Dan itu disesuaikan dengan kesanggupannya masing-masing. Ada orang yang untuk berdiri perlu waktu yang lama, ada orang yang berdirinya cepat. Jadi tidak ada batasan tertentu. Tapi lebih bagus ya tadi, supaya persiapannya lebih bagus, tidak terburu-buru, ya. Ya minimal tadi yang diamalkan oleh sebagian ulama itu adalah ketika dibaca qad qamatis shalah, kita langsung bergegas. Kemudian larangan keluar dari masjid setelah adzan. Jadi kalau sudah adzan, sudah kita tidak boleh keluar dari masjid, kecuali dengan syarat adanya udzur dan dengan tekad walaupun keluar masjid akan kembali lagi, maka boleh kita keluar masjid. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan, begitu selesai adzan kita tidak boleh keluar dari masjid. Apalagi yang adzan. Nah ini masalah kadang-kadang yang adzan ketika adzan belum wudu. Nah habis adzan dogi fungsi maring ngendi, ternyata dia keluar, ya masih mending ya cuman wudu di samping masjid, ya ini malah keluar rumah. Jadi ya, tidak keluar masjid setelah adzan. Kalau kita ada keperluan-keperluan yang mendesak, usahakan dilakukan sebelum adzan. Ya, sebelum adzan kita boleh itu melakukan aktivitas di luar masjid. Tapi kalau sudah adzan, maka sudah kita dianjurkan untuk jangan keluar. Sebab apa? Biasanya kalau sudah keluar masjid, begitu balik lagi ke masjid males. Begitu mau balik lagi ke masjid sudah malas. Dan ini ditegaskan dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, al-jafa'u kullul jafa' wal kufru wal nifaq, man sami'an munadi Allah yunadi yad'u ila al-falah wa la yujibuhu. Al-jafa'u kullul jafa', orang yang hatinya keras, orang kufur, orang munafik adalah mereka yang mendengar ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, pergi ke rumah, balik ke kullul jafa, orang yang hatinya keras, orang yang munafik, orang yang kufur. Di masjid, ya, maka begitu adzan selesai sudah kita diam di masjid sampai iqamah mendengar. Berikutnya adzan dan iqamah bagi orang yang mengerjakan sholat yang dikerjakan di luar waktunya sholat, boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh, walaupun sholatnya sholat qadhaan, bukan sholat adaan, artinya sholat yang dikerjakan di luar waktunya sholat, seperti yang pernah terjadi dialami oleh Nabi SAW ketika sholat subuh ternyata sudah terbit matahari, tapi Nabi tetap menyuruh sahabat Bilal untuk adzan, iqamah, untuk kemudian sholat berjamaah. Maka ini pun berlaku bagi kita ketika melakukan sholat yang sudah di luar waktunya, tetap dianjurkan untuk adzan dan iqamah. Tapi tentunya jangan pakai speaker gitu ya. Nanti orang-orang pada geger ya. Dikiranya aliran sesat ya, aliran baru. Ya, khususan ya untuk kita yang sama-sama misalnya ketinggalan sholat itu. Berikutnya adzanun nisa wa iqamatuhunna. Adakah adzan dan iqamah bagi wanita? Ya,
Kalau di awal kita melihat bahwa seorang muadzin itu adalah seorang laki-laki. Apakah seorang wanita nggak boleh adzan? Disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita. Dan ini kemudian diambil pendapat ini oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para ulama a'immah ya al-arba'ah seperti Imam Malik, bahwa tidak ada adzan dan iqamah bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i boleh bagi wanita untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, tapi tentu saja dengan syarat hanya khusus untuk sama-sama perempuan saja. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, boleh adzan atau hanya iqamah saja, tapi untuk kalangan perempuan saja, tidak boleh untuk campur, ada perempuan ada laki-lakinya, nggak boleh. Jadi itu jika di situ hanya ada wanita saja, maka kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i boleh adzan atau hanya iqamah saja. Kemudian adzan bagi orang yang bukan menjadi tugasnya. Apakah boleh? Misalnya di sini sudah ada bagian muadzin, kita pendatang, kita tamu, lalu kita adzan, boleh apa tidak? Boleh apabila muadzin yang biasa adzan mengizinkan. Muadzin yang biasa adzan mengizinkan. Apa yang kedua? Karena nggak ada yang adzan, ditunggu-tunggu yang biasa adzan kok nggak datang, khawatir nanti waktunya malah semakin habis, maka walaupun tanpa izin kita boleh adzan. Boleh adzan. Jadi jangan mentang-mentang misal kita suaranya bagus gitu masuk ke masjid di mana-mana langsung kita adzan saja, itu nggak boleh. Izin dulu kepada takmir atau orang yang biasa adzan di situ. Kemudian ketika adzan sampai ke iqamah, kita dilarang berbicara yang terlalu lama. Jadi setelah iqamah mau sholat itu nggak boleh ngobrol. Kalau sekedar ngobrol sebentar boleh, tapi kalau sudah terlalu lama tidak boleh. Kalau sudah iqamah, jadi langsung kalau udah iqamah ya udah langsung sholat, jangan lagi ngobrol. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara pembahasan yang berkaitan dengan masalah adzan dan iqamah. Sebenarnya masih ada sedikit lagi, tapi ya sudahlah, kita tinggalkan saja untuk yang ini. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri majelis kita malam ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.